Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gapura Lorong Horor. Lorong yang berisi kisah-kisah mistis, beraroma gaib, bertaburkan hal-hal aneh yang kadang sulit dicerna akal dan penuh kejutan. Jangan lupa untuk subscribe channel Lorong Horor, menekan like, dan memberikan komen jika Anda sekalian terhibur setelah mendengarkan kisah fiksi horor ini. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Lorong Horor. Terima kasih atas kesediaan dan kebaikan hati Anda. Salam hormat dan selamat mendengarkan kisah mistis berjudul Rumah Mesum Pinggir Kali. Rumah yang berdiri di pinggir sungai itu dulunya rumah yang cukup indah. Dihuni sepasang suami istri yang telah menikah selama 7 tahun namun belum dikaruniai anak. Sang suami bernama Sudarmaji, biasa dipanggil Maji, dan istrinya bernama Rini. Terjadi kemudian peristiwa yang mencoreng nama baik desa di mana sepasang suami istri itu tinggal. Peristiwa yang memalukan sekaligus mengerikan yang terjadi sekitar 13 tahun lalu. Kini rumah itu tak berpenghuni, nampak sangat tidak terurus. Terlihat kerusakan di beberapa bagiannya. Kerusakan yang paling parah terlihat pada bagian kamarnya. Itu seperti menjadi pertanda bahwa kamar itu dahulu menjadi saksi bisu peristiwa memalukan serta mengerikan di dalamnya. Dan warga desa yang juga menjadi saksi hidup peristiwa itu kemudian menyebut rumah itu Rumah Mesum Pinggir Kali. 13 tahun yang lalu, Maji diam-diam mendatangi dusun terpencil di lereng gunung untuk menemui kakek buyut istrinya, Mbah Rekso namanya. Kedatangan Maji itu bukan hanya untuk sekadar silaturahmi saja, namun Maji juga memiliki misi khusus. Setelah bertemu dan sebentar berbasa-basi, Maji lalu mengungkapkan misi khusus kedatangannya itu kepada Mbah Rekso. Katanya lugas, "Mbah, istriku berselingkuh dengan bekas kekasihnya dulu." Mbah Rekso tersentak mendengar pengaduan Maji. Ia sejenak terdiam seraya mengelus-elus janggut panjangnya dan memandang wajah Maji tajam-tajam seakan sedang mencerna berita yang disampaikan suami cucu buyutnya itu. Lalu sambil bersedekap, Mbah Rekso bertanya lebih jauh untuk lebih memastikan. "Kau tidak asal tuduh atau mengada-ada bukan?" Jawab Maji sambil menggelengkan kepala. "Tentu saja tidak, Mbah. Aku punya buktinya." Maji lalu mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di depan Mbah Rekso. "Ini buktinya, Mbah. Di ponsel ini ada video perselingkuhan Rini dan lelaki itu, Mbah." Mbah Rekso sejenak melihat ponsel di depannya, lalu kembali bertanya, "Dari mana kau dapatkan bukti itu?" "Aku diam-diam memasang kamera kecil pada lubang angin di kamar tidurku, Mbah. Rekaman dari kamera kecil itu lalu kupindahkan ke ponselku ini," jawab Maji. "Itu terpaksa kulakukan, Mbah, karena aku mendengar desas-desus kalau istriku berselingkuh." Mbah Rekso tidak menanggapi penjelasan panjang Maji. Ia kembali terdiam seraya mengelus-elus janggut panjangnya. Maji mengambil ponselnya, kemudian berucap, "Rekaman perselingkuhan istriku itu di sini, Mbah.
Aku akan tunjukkan kepada Mbah. Tidak perlu, tukas Mbah Rekso memotong ucapan Maji. Selesai berujar, Mbah Rekso lalu meninggalkan Maji. Mbah Rekso mengambil belanga yang terbuat dari tanah liat. Ke dalam belanga itu, Mbah Rekso menuangkan air hingga hampir penuh. Mbah Rekso lalu menaburkan 3 jenis bunga, yaitu bunga kandil, bunga kenanga, dan bunga kamboja, masing-masing sebanyak 7 kuntum ke dalam air di dalam belanga itu. Mbah Rekso kemudian duduk bersila, memejamkan mata, mengatupkan kedua telapak tangannya di depan wajahnya. Lalu bibirnya terlihat berkomat kamit membaca mantra gaib. Beberapa saat kemudian Mbah Rekso meniup kedua telapak tangannya, lalu tangan kanannya perlahan menyibak permukaan air hingga 3 jenis bunga di permukaan air itu menepi. Mbah Rekso semakin perlahan menyibak hingga akhirnya permukaan air menjadi tenang. Bibir Mbah Rekso kembali berkomat kamit. Terlihat cahaya tipis berpendar-pendar pada tangannya. Mbah Rekso lalu menyapu permukaan air itu dengan tangan berpendar-pendarnya. Maji yang hanya terdiam sedari tadi mendadak terperangah ketika melihat tayangan adegan mesum yang dilakukan istrinya dan selingkuhannya terpantul pada permukaan air pada belanga itu. Tayangan itu memang tidak sejernih dan sebaik kualitasnya dibanding tayangan di ponselnya. Namun tergambar cukup jelas. Jika saja Maji tidak melihatnya sendiri, sangat sulit baginya mempercayai kekuatan gaib seperti itu. Beberapa saat kemudian, Mbah Rekso mengakhiri pertunjukan gaibnya dengan mengubek-ubek air dalam belanga itu. Mbah Rekso terdiam. Pandangan tajamnya kembali tertuju pada wajah Maji. Agak bergidik Maji mendapat tatapan kakek buyut istrinya yang telah menunjukkan kekuatan gaibnya yang hebat itu. "Maji," ujar Mbah Rekso seraya tetap menatap mata Maji. "Jawab jujur. Apakah kau masih tetap mencintai istrimu setelah kau melihat istrimu itu berselingkuh?" Maji sedikit kaget, seperti tidak menyangka mendapat pertanyaan Mbah Rekso seperti itu. Ia lalu menjawab agak tergagap, "Masih, Mbah. Justru kedatanganku ini meminta Mbah untuk memisahkan hubungan terlarang mereka dan rumah tanggaku bisa kembali baik seperti semula, Mbah." Ekspresi wajah Mbah Rekso tetap dingin. Pandangannya tetap tertuju pada bola mata Maji. Sejenak kemudian ia menukas, "Ya, sudah. Sekarang pulanglah." Maji pun langsung meninggalkan kediaman Mbah Rekso, meski setengah jam lagi waktu tengah malam akan tiba dan baru besok sore ia akan tiba di rumahnya jika perjalanannya lancar. Keesokan malamnya pukul 9:07. Rini telah selesai berhias. Ia lalu meraih botol parfum dan menyemprotkannya di sekitar pergelangan tangannya, ketiaknya, dan area belakang telinganya. Terakhir, sambil tersenyum manis sendiri, ia menyemprotkan parfum pada area sekitar dadanya. Rini kembali tersenyum sendiri, membayangkan Damar, mantan kekasihnya ketika bersekolah di SMU dulu, akan diam-diam mendatangi rumahnya, lalu masuk lewat pintu belakang yang sengaja tidak ia kunci. Dan seperti biasanya, sejak 2 bulan belakangan itu, mereka akan memadu cinta. Mereka lakukan perselingkuhan itu ketika Maji bekerja shift malam dan baru akan pulang setelah
jam 8 pagi. Rini duduk di kursi ruang tamu siap menunggu. Beberapa kali ia melihat jam dinding. Ia nampak resah karena Damar tidak juga kunjung datang. Mendadak Rini merasa sangat mengantuk. Ia telah berusaha kuat untuk tetap terjaga, namun rasa kantuknya itu sangat kuat. Sulit ia lawan. Rini akhirnya merebahkan diri di kursi panjang ruang tamunya. Hanya berbantalkan tangannya sendiri. Sebentar kemudian Rini telah tertidur. Malam sekitar jam 11. Damar diam-diam dan berhati-hati mendekati rumah Maji. Sejenak ia celingukan mengamati keadaan sekitarnya. Setelah ia berada di depan pintu belakang rumah Maji. Setelah dirasanya aman, ia langsung membuka pintu yang tidak terkunci, bergegas masuk dan langsung menuju kamar. Damar terperanjat mendapati Rini telah berbaring di atas kasurnya tanpa selembar benang pun. Damar tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala mendapati kenakalan sikap Rini yang berbeda dengan hari-hari biasa ketika mereka bertemu secara rahasia dan sembunyi-sembunyi menjalin cinta terlarang. "Aku sudah lama menunggu, tapi kau tidak juga datang. Kenapa?" tanya Rini dengan suara manja dan lagak pura-pura merajuk. Damar mendekat lalu mencium lembut kening Rini dulu, baru kemudian menjawab, "Sari tidak masuk kerja." "Kenapa dengan istrimu itu?" tanya Rini ingin tahu. Damar duduk di pinggir ranjang lalu menjawab, "Katanya ia lagi tidak enak badan, masuk angin. Ia minta dikerokin." "Terus?" ujar Rini setelah Damar berhenti berujar. Tersirat nada cemburu dalam ucapannya. "Ya, aku kerokin dulu dia. Bagaimanapun juga aku harus menolongnya karena kami masih tinggal serumah," jawab Damar. "Tapi aku sempat bingung mencari alasan agar bisa keluar rumah. Akhirnya aku dapat ide. Aku pura-pura ingin makan nasi goreng langgananku. Nah, begitu ceritanya hingga aku bisa bertemu dengan pujaan hatiku ini." Damar menyentuh mesra dagu Rini. "Sayang, kau memang cerdas mencari alasan," puji Rini sambil mengacungkan jempolnya. Ia iringi pula dengan senyum manisnya. "Ya, apapun juga akan kulakukan agar aku bisa bertemu denganmu," tukas Damar. Sejenak ia menatap langit-langit kamar. Lalu kembali menatap wajah Rini dan berujar, "Mudah-mudahan Pengadilan Tinggi Agama segera memberikan surat ceraiku dan aku bisa segera bersatu denganmu, cinta sejatiku." Damar memang sudah menggugat cerai Sari karena memergoki Sari berselingkuh. Mereka telah menjalani sidang dan tinggal menunggu keputusan Pengadilan Tinggi Agama. Damar juga tidak asal berharap bisa bersatu dengan Rini karena berulang-ulang ia mendengar cerita dari Rini jika Maji akan segera menceraikan Rini. Damar tidak lagi berbicara. Ia mendekati Rini. Ia lalu mencumbu Rini penuh nafsu, sepenuh nafsu Rini yang menerima cumbuannya. Namun, ada keanehan yang dirasakan Damar ketika menciumi leher Rini. Ia tidak mencium aroma parfum yang biasa diciumnya di leher Rini itu, juga di sekitar belakang daun telinga, termasuk dada Rini. Ia malah mencium aroma busuk menyengat yang membuat kepalanya pusing dan perutnya mual.
Damar masih mencoba menahan, tetapi semakin lama Damar mencumbu, semakin banyak aroma busuk menyengat yang dihirupnya. Damar akhirnya tidak kuat lagi. Ia lepaskan pelukannya dan berniat bertanya pada Rini apa yang terjadi pada mantan kekasihnya waktu SMA dulu itu, hingga tubuhnya berbau busuk menyengat seperti itu. Seketika itu Damar mengurungkan pertanyaannya setelah tiba-tiba meninggi keterkejutannya mendapati sosok Rini di depannya itu berubah menjadi pocong. Kelopak mata pocong itu terbuka. Bola matanya terlihat merah, dikelilingi darah yang menetes di ujung mata kanan dan kiri. Bibirnya yang mengeriput terbuka, dan meluncurlah tawa yang terdengar sangat menyeramkan. Damar luar biasa terkejut. Ia syok berat. Kedua bola matanya melotot besar-besar. Tubuhnya bergetar kuat, sementara kedua kakinya laksana terpaku erat-erat di atas kasur. Damar ingin berteriak sekeras-kerasnya, namun debar jantungnya yang sangat cepat berpacu membuatnya hanya bisa membuka mulut tanpa sedikit pun keluar suara. Begitu kuat detak jantungnya terpacu hingga membuat aliran darahnya seketika itu tiba-tiba berhenti. Tubuh Damar terjatuh di atas kasur, kepalanya jatuh terkulai. Damar meninggal dunia. Hampir bersamaan dengan meninggalnya Damar, pintu rumah Maji didobrak dari luar. Maji bersama warga, termasuk 2 orang keamanan desa, memasuki rumah Maji. Maji sendiri yang langsung memimpin penggerebekan itu. Rini yang masih tertidur di kursi panjang ruang tamu mendadak terbangun dan sangat terperanjat mendapati Maji bersama warga memasuki rumahnya. Sejenak ia bingung, lalu mengemuka pertanyaan herannya dengan suara keras. "Ada apa ini? Ada apa? Maji, ada apa ini?" Maji tidak menjawab pertanyaan Rini. Ia langsung menuju kamar diikuti beberapa orang warga. Seketika mereka memasuki kamar, terkejutlah mereka mendapati Damar telah meninggal dunia di atas kasur. Kegemparan besar melanda desa itu. Peristiwa mengerikan yang belum pernah terjadi di desa itu menyebar dari mulut ke mulut hingga warga berdatangan ke rumah Maji untuk melihat sendiri kejadian menggegerkan itu. Rini benar-benar terpojok meski berulang-ulang ia menyatakan dirinya sama sekali tidak bersangkutan dengan kematian Damar. Ia tertidur di kursi panjang ruang tamunya dan malah tidak tahu ketika Damar memasuki rumahnya. 2 orang keamanan desa yang menginterogasi Rini sulit menerima penjelasan Rini. Menurut mereka, penjelasan Rini itu tidak masuk akal karena terbukti Rini hanya berduaan dengan Damar di rumahnya. Bagaimana Damar bisa mudah memasuki rumah Maji jika Rini tidak membukakan pintu? Bagaimana Rini mengaku tidak tahu menau dengan kematian Damar yang terjadi di kamarnya? Sudahlah Rin, jelaskan saja alasanmu itu nanti di depan polisi, kata salah seorang petugas keamanan desa. Maji sedang menghubungi polisi. Kurasa sebentar lagi polisi akan tiba di sini. Menjelang tengah malam, Maji mengendarai sepeda motornya menuju desa tetangga, desa tempat tinggal Pak Waskito yang biasa dipanggil Pak Babin, anggota polisi yang ditempatkan di desanya dan desa tetangganya. Selain jaraknya yang tidak terlalu jauh,
Sinyal internet di desanya juga kurang baik. Maka lebih baik bagi Maji untuk bertemu Pak Babin langsung dibanding harus menghubunginya lewat ponselnya. Di ujung belakang desa mendadak mesin sepeda motornya mati. Maji kaget dan kesal. Terbersit pula sedikit rasa takutnya mengingat daerah itu berdekatan dengan area pekuburan desa. Maji telah berulang-ulang menstarter, tapi mesin motornya tidak juga hidup. Begitu pula usahanya untuk menghidupkan mesin motor melalui Kickstarter tidak juga membuahkan hasil. Maji melihat indikator bensin pada speedometer sepeda motornya. Bensin sepeda motornya masih banyak, tapi mengapa mesin motornya mendadak ngadat? Maji bertambah jengkel. Ia kembali mencoba menghidupkan mesin motor melalui Kickstarter motornya sambil melihat speedometer. Mesin sepeda motornya kembali hidup. Maji merasa lega. Namun, seketika ia melihat ke depan untuk kembali menjalankan sepeda motornya, mendadak terlihat seorang lelaki di depannya. Maji benar-benar terkejut setengah mati setelah mengetahui sosok itu Damar. Damar berdiri dengan wajah mengarah depan. Wajahnya nampak pucat pasi, sementara dari dahi, ujung kedua kelopak mata, hidung, dan ujung kiri bibirnya terlihat darah mengalir. Sorot matanya dingin menatap ke depan tanpa berkedip. Maji terbelalak. Ia menggeleng-gelengkan kepala seakan ingin meyakinkan dirinya jika apa yang dilihatnya itu sungguh-sungguh nyata adanya. Bukankah mayat Damar masih tergeletak di atas kasur rumahnya sebelum ia tinggalkan tadi? Ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana bisa Damar kini berdiri menghadang perjalanannya? Maji yang kebingungan berujar terbata-bata dengan suara tergetar. Kok? Sosok berwujud Damar itu menjawab pelan. Ya, aku Damar. Aku yang selama 2 tahun menjadi TKI di Malaysia dan baru pulang sekitar 3 bulan lalu. Kenapa kau terkejut melihatku? Berbagai perasaan berkecamuk di diri Maji, membuatnya bingung harus bertindak atau berkata apa. Ia hanya terdiam seperti menunggu Damar berbicara. Rencana jahatmu berjalan baik, Maji. Dengan bantuan Mbah Buyut Rini, kau telah berhasil menyingkirkan aku. Kau tinggal menceraikan Rini, lalu menikahi Sari, kata sosok berwujud Damar. Maji kaget, panik dan bertambah bingung. Ia tidak mengerti bagaimana Damar bisa mengetahui rencana rahasianya serta tindakannya menghubungi Mbah Rekso meski bukan untuk menghabisi nyawa Damar, melainkan memisahkan hubungan terlarang Damar dan Rini. Maji akhirnya memberanikan diri untuk menukas. Kau memang pantas mati karena berselingkuh dengan istriku. Sosok berwujud Damar itu tertawa terbahak-bahak. Setelah tawanya berakhir, ia berujar, Maji, kau harusnya bercermin sebelum bicara seperti itu. Jangan sok suci, Maji. Hasil perbuatan siapakah hingga istriku hamil sementara aku di Malaysia selama 2 tahun? Siapakah ayah dari seorang anak perempuan berumur 5 bulan bernama Murni Kasih yang terlahir dari rahim istriku dan kini dirawat kerabatmu?
Maji benar-benar telak tersudut setelah boroknya dikuliti sosok berwujud damar itu. Semua yang diucapkan sosok berwujud damar itu sesuai dengan kenyataannya. Dengar Maji, aku berselingkuh dengan Rini agar kau juga merasakan sakitnya hati suami yang istrinya diselingkuhi, kata sosok berwujud damar itu lagi. Tapi kau membalas tindakanku dengan bantuan Mbah Rekso, kakek buyut Rini, hingga aku mati. Maji benar-benar tak berkutik. Sudah kepalang basah dalam pemikiran Maji. Mendadak ia memutar gas tang sepeda motornya penuh-penuh. Ia berniat menabrak sosok berwujud damar. Sosok berwujud damar itu tidak berusaha menghindar, malah tertawa terbahak-bahak. Sepeda motor yang dikemudikan Maji melesat cepat, menabrak sosok berwujud damar yang hanyalah bayangan semata, dan terus melesat mengarah pohon beringin besar yang tumbuh di pinggir pekuburan desa. Maji tidak bisa mengerem atau mengurangi laju sepeda motornya, bahkan semakin kuat memutar gas hingga motor semakin cepat melaju hingga akhirnya telak menabrak batang pohon beringin besar. Maji terpental dan jatuh berdebum dengan kepala menghantam batu besar. Kepalanya terkulai kemudian setelah nyawanya terbang meninggalkan raganya. Sosok berwujud damar mendadak berubah menjadi sosok perempuan yang sangat menyeramkan, yang langsung berbicara dan disambungnya dengan tawa menyeramkannya. Benar katamu Maji, orang yang berselingkuh dengan istri orang lain memang pantas untuk mati. Rini meninggalkan rumah yang berdiri di pinggir sungai itu setelah kasus perselingkuhan yang diakhiri meninggalnya Damar dan Maji itu selesai. Ia memilih tinggal di dusun terpencil di lereng gunung bersama Mbah Rekso yang telah memberi pelajaran sangat keras kepada Maji mendiang suaminya. Rumah di pinggir sungai itu pun terbengkalai seperti sengaja dibiarkan rusak tanpa ada yang berani menempati, hingga rumah itu disebut rumah mesum pinggir kali. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga Anda sekalian dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah serta keberkahan dalam kehidupan Anda sekalian. Allahumma amin. Terima kasih. Salam horor, salam lorong horor.